Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Taufik Rinaldi di Reka Politik. Pada malam hari ini kita telah bersama dengan salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak RT Yuwastoni SH, yang nantinya kita akan bincang-bincang hangat tentang seputar dunia politik. Namun sebelum itu, marilah kita sapa narasumber kita. Sebelumnya selamat malam Bang Tony. Menurut Abang, bagaimana persiapan Pilpres dari masing-masing partai menjelang pemilu 2024? Oke. Jadi saya pikir kalau untuk Pilpres sekarang sedang hangat-hangatnya. Saat ini ada rencana 3 bakal calon presiden yang akan diusung rencana dan akan kita pilih pada pemilihan presiden pada tahun depan. Jadi yang digadang-gadang kan, walaupun memang belum pasti, tapi kan yang pertama Ganjar Pranowo, baca presnya dari PDI dan P3 sekarang, terus Prabowo Subianto, baca presnya dari Gerindra yang diusung oleh PKB saat ini, dan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang saat ini telah mulai berkampanye, walaupun memang masa kampanye belum dibuat oleh KPU. Jadi saya pikir memang ada beberapa partai yang belum mengusung, tapi saya pikir akan mengerucut di 3 calon tersebut, saya pikir. Jadi saya berharap memang calon yang ada itu memang lebih dari 2. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini udah 3 calon. Kenapa lebih dari 2? Karena musim-musim sebelumnya itu kan calon kita cuma 2, dan konstelasi politik yang ada di negara kita selama 2 musim berturut-turut Pilpres itu sangat-sangat tidak kondusif. Jadi antara capres yang satu dengan yang lain itu saling menjelek-jelekkan, saling berantem lah secara politik. Tapi dengan adanya 3 pilihan, semoga di tahun depan, pemilihan presiden tahun depan itu bulan Februari itu, insya Allah tidak terjadi lagi apa-apa hal yang terjadi pada saat Pilpres 2 musim berturut-turut yang sebelumnya. Karena saya pikir dengan adanya kondusivitas negara kita yang stabil, itu berpengaruh kepada tingkat ekonomi kita. Karena kalau misalnya peta perpolitikan Pilpres tidak stabil, otomatis kita rakyat kecil ini, terutama saya sebagai RT di sini ya, banyak rakyat yang semakin miskin, harga bahan-bahan pokok naik. Itu pengaruhnya ke situ perginya kalau misalnya politik kita kacau. Tapi kalau dengan adanya politik yang kondisif, saya pikir insya Allah kedepannya pemilihan, baik pemilihan Pilpres, legislatif kota, provinsi, atau pusat dan DPD, insya Allah berjalan dengan lancar dan berada di jalurnya. Saya pikir seperti itu. Baik Pak Tony, itu kan tadi persiapan Pilpres menjelang Pilpres 2024. Iya. Nah sekarang Pak Tony kan posisinya sebagai seorang RT. Nah di perumahan Damai Asri, Damai Asri RT 1 RW 5. RT 1 RW 5. Nah untuk kondisi perpolitikan tersendiri di wilayah kita ini bagaimana Pak? Ya, mungkin merunut ke belakang. Jadi
Kelurahan Tuah Madani ini kan kelurahan baru. Sebelumnya kelurahan ini melebur ke Kelurahan Tuah Karya. Jadi Kelurahan Tuah Karya dulu cuma satu, terus dipecah menjadi dua, Kelurahan Tuah Karya sama Kelurahan Tuah Madani. Jadi kita nih terutama mengerucut ke RT kita aja ya. Jadi ini kita RT 1 RW 5. Memang selama hampir 12 tahun Kelurahan Tuah Madani ini berdiri dan RT 1 RW 5 ini ada. Jadi sebelumnya ini RT 1 RW 38. Jadi sekarang RT 1 RW 5. Jadi selama itu berdiri memang alhamdulillah belum ada anggota legislatif atau anggota DPRD baik kota, provinsi, apalagi RI, DPR RI itu yang berdomisili dan bertempat tinggal terutama di kelurahan kita. Jangankan di RT kita, di kelurahan kita aja nggak ada. Di Kelurahan Tuah Madani ini ada 8 RW. Itu nggak ada satupun selama 12 tahun. Berarti udah hampir 3 periode pemilihan. Hampir 3 periode pemilihan itu belum ada yang terpilih. Memang calonnya dulu ada, cuma belum ada terpilih. Oleh karena itu pembangunan, jadi ada pengaruhnya secara garis lurus antara anggota DPRD yang tinggal di tempat suatu kelurahan itu garis lurusnya berbanding lurusnya dengan pembangunan yang ada di kelurahan yang bersangkutan gitu. Jadi apabila tentu mungkin orang kita lah. Jadi tentu kita bagaimanapun juga, walaupun mungkin kita ngelihat orang sebelah mungkin jelek atau gimana, tapi tentu kita kalau yang tinggal di tempatan itu tentu memperhatikan wilayahnya dulu, baru mungkin memperhatikan wilayah lain. Begitu juga dengan anggota legislatif yang terpilih sebelumnya. Jadi mereka yang menganaktirikan kelurahan kita. Kenapa? Karena dia nggak tinggal di sini. Jadi untuk kedepannya kami pengurus dan forum RT RW yang ada di Kelurahan Tuah Madani ini bersepakat untuk bagaimana caranya memilih calon legislatif terutama kota, karena bagaimanapun juga kita Kota Pekanbaru tentu DPRD tingkat 2 atau DPRD kota yang kita usung seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya ada warga yang berdomisili di Kelurahan Tuah Madani ini duduk di anggota legislatif tingkat kota tahun 2024 besok. Jadi itu rencana kita yang kita usung, dan walaupun memang agak berat perjuangannya, tapi saya pikir insya Allah berjalan dengan lancar. Jadi mungkin saya pikir kayak adik juga dari UIN itu kan saya pikir bagian dari Kelurahan Tuah Madani juga. Jadi marilah sama-sama kita memilih lah bahasanya, walaupun mungkin saya belum tahu adik akan memilih apa enggak. Jadi saya pikir bagusnya kita memilih warga tempatan kita agar pembangunan yang ada menjadi baik, lancar, terus segala hal yang berkaitan dengan pembangunan kebawa ke sini, karena sebelumnya nggak ada sama sekali tersentuh kita. Apalagi di RT 1 RW 5 itu dari 100% baru 35-40% jalan yang masih diseminisasi, dan masih 10% drainase yang di tembok. 90% lagi kita lihat sama sendiri belum ada yang sama sekali tersentuh pembangunan. Itu aja dulu, jangan yang lain lagi. Dan Masjid Tariq Al Jannah itu pun itu adalah
swadaya dari warga tempatan di sini. Jadi nggak ada sama sekali bantuan dari pemerintah kota untuk membangun masjid kita itu. Full swadaya. Memang ada bantuan dari pihak swasta tapi cuma sedikit. Tapi untuk dari pemerintah kota nggak ada sama sekali bantuan. Mungkin saya pikir untuk kedepannya kita harus memilih calon legislatif yang memang tempatan yang ada Kelurahan Tua Madani. Karena secara tidak langsung, yang pertama kita udah kenal, yang kedua pastinya dia ingin membangun daerahnya dulu sebelum membangun daerah lain. Nah, mungkin itu bahasanya. Saya pikir seperti itu. Oh, jadi harapan kedepannya ataupun strategi politik yang ada di wilayah kita untuk kedepannya mungkin kita akan memilih orang yang bertempat tinggal Iya, di kelurahan kita iya, khususnya Pak ya, seperti itu. untuk naik menjadi calon menjadi Jadi legislatif, jadi anggota DPRD kota. Ya, Tingkat karena dua. kita sangat merasakan bagaimana dianaktirikan oleh Iya, pemerintah kota seperti itulah. Nah. Pemirsa, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita Bapak Yustani SH yang telah membawa kita dalam perbincangan hangat dengan suasana politik. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya dan juga untuk dunia perpolitikan di tanah air kita ini. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Konda.